Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat holistik, jumpa lagi dengan Coach Aya, Holistic Mindset Coach. Nah, seperti biasa, saya akan bincang-bincang ngobrol seru nih dengan lagi-lagi salah satu murid dari Pak Puji, Master Holistik kita ya, yang di Purwokerto. Nah, kali ini kita kedatangan dari, kata orang bilang, dari planet lain. Saya taunya planet lain nih kalau kita tinggal di Jakarta ya. Ada Ibu Siti Kurniawati, biasa disapa Mbak Titi aja ya. Oke, Mbak Titi apa kabar? Boleh kasih salam dulu ke sahabat holistik? Alhamdulillah sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dengan saya. Ya alhamdulillah sekarang namanya jadi ada buntutnya sedikit ya, Siti Kurniawati AMD Kep. Alhamdulillah. Oh, berarti baru ngambil ini ya, baru ngambil keperawatan. Jadi apa sih kalau dalam ini tenaga kesehatan jadi ya? Iya, sekarang masih nakes ya. Oh, masih nakes namanya. Belum nakes strat belum. Oh, jadi harus mengambil spesialisasi. Apa judulnya? AKP ahli media keperawatan. Ya. Oke, nah nih terkait gelar yang baru diambil, sebenarnya dulu tuh apa sih kok tiba-tiba alhamdulillah sekarang selesai dari akademi keperawatan, apa sih gitu ya? Sebelumnya tuh apa sih sebenarnya aktivitasnya gitu loh? Jadi semua sih berawal sebenarnya dari niatan, kebetulan anak dulu ada 5 ya, hanya berpikir untuk keluarga aja gitu kan. Seandainya kita bisa mengobati keluarga dengan tangan kita sendiri gitu, kayaknya manfaatnya akan sangat banyak gitu. Jadi berawal dari yang sederhana itu, kemudian akhirnya Allah pertemukan dengan sebuah MLM herbal, itu pintu masuknya gitu. Kemudian saya belajar di sana. Sempat ada pelajaran bekam saat itu. Ke tahun berapa gitu. tuh? Itu tahun 2009. Oh, jadi memang latar belakang sebelumnya memang karena pengen mengobati keluarga ya di 2009. Ya, betul. Di 2010 saya sudah punya sertifikasi bekam yang resmi saat itu nasional ya, saat itu gitu. Sudah, jadi 2010 tuh ada pegang itu. Nah, kemudian saya merasa kok kayaknya ada yang kurang ya, karena di MLM tersebut saya sudah sempat diberi amanah untuk mengajar, gitu. Tapi saya bingung, kok saya suruh ngajar ya? Kayaknya ilmu saya itu masih sedikit gitu. Terus kalau saya mengajar, saya harus belajar dari mana, gitu kan? Akhirnya saya menggali lagi dan akhirnya saya kemudian belajar memperdalam bekam dulu, gitu. Kebetulan waktu itu bekam sinergi. Jadi saya murid langsung juga jadi Ustadz Dr. Ali Ridho ya, Sisi Ali Ridho. Bekam Sinergi, Dr. Ali Ridho ya. Ada bukunya tuh, saya pernah baca. Ya, nah dari situ beliau berpesan, pesan yang masih saya ingat sampai saat ini adalah kalau Bapak Ibu ingin mengobati orang pegal-pegal, gak enak badan, ilmu yang saya berikan sudah cukup. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mengobati orang sakit, maka jangan pernah berhenti untuk belajar. Itu pesan Dr. Ali Ridho saat itu. Jadi kata kuncinya jangan pernah berhenti untuk belajar. Oke, apa tuh? Kemudian setelah dapat kata kunci itu. Nah, di samping kata kunci itu, bahwa ternyata saya baru mengetahui di pelatihan itu bahwa yang namanya bekam itu hanya bisa diperlakukan kepada orang atau pasien atau klien dengan kondisi dia kalau bahasa kita panas ekses gitu kan, yang kuat, dia tipenya panas, itu yang tepat untuk dibekam. Oke, gitu, mungkin bisa dikasih tahu ke holistik. Apa sih panas ekses? Ciri-cirinya apa sih? Panas ekses gitu? Itu biasanya orangnya tuh sering gerah ya. Orang tuh biasa aja dia tuh sumuk terus, gerah terus, senangnya mungkin carinya yang dingin-dingin gitu kan, atau butuhnya tuh yang ruangannya ber-AC gitu. Kadang mungkin suka menggebu-gebu juga gitu, gitulah ciri-ciri seperti kalau energik lah ya kalau bahasa itunya ya. Tapi kalau jenis ada penyakitnya mungkin karena kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi gitu, sering kaku di tengkuk, di leher, nah itu seperti itu. Nah, tapi kan yang orang yang datang ke kita minta tolong itu kan gak harus lembah panas kan gitu. Nah saya terus mikir, terus kalau pasien klien yang datang tidak lembah panas, saya apain dong kalau nggak boleh dibekam gitu kan? Berarti saya nggak bisa berhenti di sini, saya harus belajar lagi. Akhirnya saya belajar lagi mengenal akupunktur gitu. 1,5 tahun saya menjalani, kemudian pelajaran akupunktur, ada herba. Ya kalau ini dibilang herbal TCM gitu kan, karena disitulah mengenal panas, dingin, lembab. Tadi istilah panas ekses pun baru saya pahami setelah itu gitu kan. Nah setelah itu ternyata ketika kita tahu penyakit, tidak selesai sampai di situ hanya dengan tindakan.
Ada hubungannya dengan terus pola makannya gimana? Terus yang herba yang diberikan apa? Kok jadi tambah banyak pertanyaan gitu ya? Iya gitu kan. Wah kayaknya PR-nya masih banyak ya gitu. Hanya belajar herba, tapi Pak belajar herba saat itu saya merasa kok kayaknya belum nyampe ya. Kayaknya belum cukup nih. Saya harus nyari lagi nih gitu. Nah, jujur sebelum saya kenal Pak Puji, saya sudah mengamati beliau di sosmed gitu. Oh, Saya sudah mengamati jadi beliau pengamat sosmed ya, ceritanya ya. Beliau ya mungkin kesempatan dan lain-lainnya belum mempertemukan saya. Jujur saja 8 tahun saya menunggu. Oh, berarti dari tahun 2011. Ya, 8 tahun itu dihitung dari 2011 sampai 2009. 2011 kayak setelah saya mulai kenal ini ya dan Pak Puji juga udah mulai dulu namanya Sang Debu ya, belum menggunakan nama Pak Puji Hartanto, masih menggunakan Jadi nama Sang mengamati Debu. di Google itu via YouTube-nya Sang Debu itu Bukan, berapa lama? di Facebook. Oh, Facebook. Iya, saat itu belum dari ada. tahun berapa tuh Kayaknya mengamati? kisarannya 2011-an itu ya, saya mengamati beliau, tapi tadi belum Allah beri kesempatan untuk menjadi murid beliau langsung. Berarti gitu. kemudian di tahun berapa Mbak Titi tuh akhirnya gimana sih kok akhirnya kok bisa memilih holistik di tahun berapa tuh dan ceritanya gimana tuh? Mungkin kelanjutan dari cerita tadi tadi silakan. karena saya merasa ini belum selesai, belum tuntas, saya masih harus terus belajar dan tadi kayaknya entah kenapa setelah belajar akupunktur itu saya punya target saya harus jadi muridnya Pak Puji. Gitu. Jadi dalam semua pelatihan yang saya ikuti jujur saya lebih memilih mengalir dalam arti Allah mengarahkan saya kemana. Gitu. Jadi bukan bukan atas omongan orang, ajakan orang. Berarti benar-benar datang dari diri ya untuk belajar holistik itu ya. Jadi dari diri sendiri dan kemudian ya tadi saya merasa nggak tahu ya Pak Allah mengarahkannya ke sini gitu. Jadi sebenarnya apa sih poinnya yang sampai Mbak Titi akhirnya memutuskan untuk melanjutkan belajar dan mengambil, kan holistik itu ada beberapa pelatihan ya. Dan akhirnya mengambil pelatihan ini di holistik gitu. Iya, jadi memang yang menggunakan holistik itu kan banyak banget ya. Iya, karena kan istilah holistik kita tahu ya beda-beda orang gitu kan. Iya betul, tapi sebenarnya makna holistik itu sendiri kan sebenarnya menyeluruh. Ya, menyeluruh. Nah, hanya ada yang memahami ada sebuah organisasi yang memahami holistik itu ya pikiran, badan dan jiwa gitu kan. Tapi apa tuh bahasa kerennya tuh ada tuh? Iya, mind, body and soul gitu ya. Gitu kan. Nggak salah sih, itu jelas tidak salah. Tapi mungkin masih kurang menyeluruh juga ya gitu. Nah kemudian ketika belajar dengan Pak Puji di modul 1, bagaimana di modul 1 semua dikembalikan kepada yang bahwa tubuh kita ini terdiri dari ruh, jasad, kemudian ada jiwa tadi ya gitu kan. Karena ruh sama jiwa itu beda. Dalam jiwa itu kan lebih ke psikis ya. Nah ya karena keyakinan saya juga muslim maka ini sejalan dengan keyakinan saya dan kayaknya di sini saya akan menemukan jawaban yang saya cari gitu. Jadi berawal dari situlah saya merasa ini memang jalan saya. Jadi ya alhamdulillah terus mencoba mendalami, termasuk ternyata kaitannya tadi bagaimana klien itu bukan hanya kita terapi, kita beri tindakan entah bekam akupunktur, tapi pola makannya harus dirubah. Nah di situ bagian dari holistik itu sendiri. Akhirnya kejawab ya. Iya, karena yang namanya penyakit itu tidak bisa hanya selesai dengan diberi tindakan, diberi obat atau herba. Enggak, belum selesai. Dia harus mau merubah pola hidupnya. Karena bisa jadi pola hidup, pola makan itulah yang memunculkan penyakit pada dirinya itu gitu. Oke, akhirnya terjawab ya tadi ya, nih gimana nih pola makannya, ternyata ini begini, ternyata begitu gitu ya. Ternyata itu ya yang yang pada akhirnya memutuskan untuk belajar holistik ya gitu. Oke. Ini kan ceritanya udah belajar holistik ya. Padahal sebelumnya tuh sudah dibekali ilmu-ilmu ya gitu yang lain ya. Tadi kan udah bekam udah oke, akupunktur juga udah oke gitu ya dari itu. Nah, kemudian akhirnya ketemu dengan holistik gitu. Nah, dari ketemu holistik ini Mbak Titi mulai ibaratnya mulai menerima klien lagi, sempet tertunda karena belajar holistik atau gimana? Alhamdulillah sih kalau saya ingat saya nggak pernah tertunda ya. Jadi bahkan, terus ngalir ya bener ya tadi yang Mbak Titi bilang ya. Jadi bahkan ya akhirnya memang cuman ada satu hal yang menarik yang setiap kali saya habis pulang belajar atau pelatihan Allah datangkan kasus yang saya habis pelajari. Gitu ya. Ya. Jadi tuh menurut Mbak Titi apa tuh yang bisa diambil dari setiap belajar terus didatangi kasus gitu?
yang Ya, bisa Mbak Titi ambil apa tuh? Nah, berarti pesannya mungkin ya buat saya pribadi artinya ya tadi kembali ke awal, jangan pernah berhenti belajar. Karena kita tidak pernah bisa mengatur orang yang datang ke tempat kita untuk minta tolong. Bener ya, yang Kita nggak bisa menggerakkan ngasih Allah saran, ya. Saya hanya menerima pasien cuma begini begini begini, nggak bisa. Banyak kasus yang mereka sudah bolak-balik rumah sakit, kan ke dokter spesialis segala macam, nggak ketemu jawabannya, terus ke saya walaupun saya tuh siapa ya gitu. Iya. Tapi pasang plang nggak? Pasang plang? saya nggak ya, saya nggak pasang plang. Nggak pernah pasang plang ya dari dulu ya. Plang gitu. Tapi artinya hanya berpikir, oh berarti ketika kadang ada muncul rasa galau gitu ya. Maksudnya kok Allah kasih penyakit kayak gini emang saya bisa gitu kan. Terus ada yang menasihati, ada seorang guru yang menasihati itu, ya kalau misalnya Allah mendatangkan pasien itu, artinya kamu yang dapat amanah itu. Gitu. Itulah yang tadi dibilang ya, jangan berhenti belajar ya. Karena dengan dari pasien itu jadinya belajar ya jatuhnya betul. gitu. Pernah dulu dapat kasus autoimun yang berhubungan dengan darah. Jadi saya itu ngapalin ternyata isinya komposisi darah itu ada leukosit, eritrosit, monosit, bla 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 gitu. Yang dulunya nggak kepikirkan untuk dibaca gitu. Karena itu hanya saya mempelajari itu. Saya tahu lah modul holistik tebal-tebal. Jadi pada akhirnya dibaca tuh modul. Walaupun belum kelar-kelar juga. Gak kelar-kelar juga ya sampai sekarang ya gitu. Oke, tadi kan udah mengalir terus ya apa yang kemudian dipelajari gitu ya. Terus Mbak Titi lebih memilih untuk ya sudah kayaknya saya nggak pernah berhenti deh. Ternyata abis belajar ini pasien datang, abis ini pasien datang ya.